Kedamaian dan aturan dunia suatu hari berubah. Manusia punah dan bumi berubah menjadi sebuah dunia baru. Seorang tentara cyborg bersama gadis Beast Spirit melakukan perjalanan untuk mengungkap misteri di balik dunia yang baru. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Hei Tongxi yang sedang melakukan perjalanan kini tiba di Beast Spirit Gate. Di sana ia bersama King Sui dan Tao Tao Jio berniat membuka pesan misterius yang terdapat di dalam topeng, di mana kemungkinan isinya adalah lokasi tempat patung putih hibernasi. Tao Tao Jio yang merupakan orang yang terhubung dengan kuil tersebut lalu memakai topeng dan mulai memecahkan isi pesan di sebuah mesin di sana. Tao Tao Jio sekarang ditelan oleh mesin tersebut. King Sui dan Hei Tongxi menunggu dari bawah. Tongxi bilang, "Sudah setengah jam, kenapa lama sekali? Apa jangan-jangan gadis rambut pink itu mati di dalam? Ayo kita kembali saja ke desa." King Sui menjawab, "Jika kau ingin kembali ke desa, kembalilah. Aku sendiri bisa mengawasi tempat ini." Sejenak King Sui terdiam. Ia bertanya, "Sebagai seorang cyborg, kenapa kau mau membantu Beast Spirit?" Tongxi terdiam. "Baiklah, jika kau tidak mau bercerita, tapi kau harus ingat, aku akan terus mengawasimu." Tongxi lalu teringat kembali tentang bayimu. Kisah masa lalu Hei Tongxi lalu diperlihatkan, tepatnya 1 tahun yang lalu, di sebuah perkotaan cyborg. Hei Tongxi terlihat sedang bersama seseorang. Seseorang itu bilang, "Hei, apa bateraimu sudah penuh?" Ia mentransfer energi ke tubuh Tongxi. "Bagus, ini sudah terisi penuh, terima kasih. Bos sangat perhatian menempatkan kita di tim yang sama. Jika kau bukan pengisi daya berjalan, aku tidak tahu harus apa." Sosok di dekatnya menjawab, "Bos khawatir karena kau menggunakan bateraimu 2 kali lebih cepat dibandingkan yang lain." Cyborg itu adalah bayimu, anggota Eight Dark Samurai. Bayimu bilang, "Sudah waktunya, mari kita jalankan rencana kita. Kau sangat teratur setiap kita menjalankan misi. Ayo kita maju. Lokasi misi kita kali ini, bangunan di depan kita. Ruang rapat di lantai 43. Membunuh musuh yang ingin menjatuhkan monopoli bisnis Eight Dark Samurai." Terlihat di gedung tersebut sedang terjadi pembicaraan. Jika 3 kelompok bekerja sama, kelompok Eight Dark Samurai tidak akan punya kesempatan. Kau benar, mereka hanya terdiri dari beberapa orang saja, tapi mereka menguasai setengahnya pasar. Kita harus mengakhiri kekuasaan mereka. Aku tidak tertarik dengan bisnis, aku hanya ingin membunuh Hei Tongxi karena dia telah memotong tanganku, ucap seorang pemimpin dari kelompok Red Moon Mercenary. 3 geng besar sedang berkumpul untuk menjatuhkan Eight Dark Samurai. Tongxi bersiap menyerang. "Bayimu, kirim aku sekarang. Aku sudah siap." Satu gerakan bayimu mengirim Tongxi ke ruangan tersebut. Ia langsung masuk memecahkan kaca. "Banyak sekali orang di sini. Apakah ada yang sedang berulang tahun?" Ketua Red Moon tertawa melihatnya. "Aku tidak mengira kau akan datang ke sini secara langsung, Hei Tongxi. Kau dalam masalah besar sekarang. Aku akan membunuhmu." Belum sempat beraksi, Tongxi dengan cepat sudah memotong tangannya. Semua orang panik. "Bunuh dia." Tembakan peluru bertubi-tubi datang. Tongxi terus menghindar. "Aku akan menunjukkan pada kalian pertunjukan yang bagus." Sambil menghindar, Tongxi terus bergerak. Satu tebasannya membelah tubuh salah satu bos. Dalam sekejap, Tongxi membantai semua orang di sana. "Apa ada kata-kata terakhirmu, Tuan Gemuk?" Ia berontak. "Kalian The Dark Samurai tidak membagi pasar atau bahkan peduli dengan politik. Jangan hanya karena tidak ada yang bisa menghentikan kalian. Kalian bisa melanggar aturan." Satu tembakan dilancarkan. Tanpa diduga, peluru yang melesat ke arah Tongxi tiba-tiba terhenti. "Kata-kata terakhirmu terlalu panjang, Gemuk." Satu tebasan pedangnya langsung menghancurkan tubuh cyborg tersebut.
Baimu lalu datang. Sepertinya misi kita berhasil. Tongsi menjawab, terima kasih telah menangkis pelurunya Baimu. Mereka lalu melihat Saibok wanita yang sedang ketakutan. Heitongsi melihatnya. Berikan kata-kata terakhirmu. Baimu bilang, jangan bunuh dia. Dia mungkin bukan dari golongan mereka. Tak lama secara diam-diam, Saibok wanita itu lalu mengeluarkan senjata dari dalam tubuhnya dan siap menyerang. Tongsi refleks, pedangnya bergetar. Tebasan-tebasan pedangnya langsung menghancurkan tubuh Saibok tersebut. Hei Baimu, jangan lembek. Jika kau terus seperti ini, mungkin aku akan membunuhmu. Baimu menjawab, coba lakukan saja. Mungkin aku akan marah. Tongsi segera merangkulnya. Aku hanya bercanda kawan, dengan kemarahan besarmu. Mana bisa aku membunuhmu? Karena ini terlalu awal untuk melapor. Ayo kita pergi ke tempat biasa, ke sektor luar ibu kota Saibok, Haiguol. Mereka lalu duduk di atap sebuah gedung. Di sana, Baimu membahas pertemuan pertama mereka, di mana mereka saling berkelahi hanya karena Tongsi harus melakukan misinya untuk membunuh Baimu saat mereka masih kecil. Tongsi bilang, kejadian itu pertama kalinya aku bertemu denganmu, dan saat itu juga kau membangkitkan kemampuan Saibokmu dan membuatku pingsan. Dan besok harinya, bos datang merekrut kita dan menjadikan kita satu tim sampai sekarang. Baimu menjawab, pada hari itu kau mematahkan semua tulang rusukku. Baimu lalu memberi Tongsi sebuah pedang. Ini untukmu. Pedang itu disebut Algojo, tapi bukan tentang memenggal kepala seseorang. Untuk waktu yang lama, kita bahkan tidak tahu kenapa kita menjadikan membunuh tanpa alasan sebagai sebuah kepercayaan. Selama ini kita hanya mengikuti perintah bos. Tongsi menjawab, kenapa kau tiba-tiba bicara begitu? Bagiku, misi adalah segalanya. Aku tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Baimu menjawab, kau dapat menggunakan pedang itu untuk membunuh semua orang, tapi cari tahu tentang mereka lebih dulu dan temukan alasan yang tepat untuk membunuhnya. Pedang itu terbuat dari tulang rusukku dan tulang belulang musuh yang kau bunuh. Mulai sekarang kau harus lebih banyak belajar tentang arti kehidupan. Setelah perbincangan itu, mereka kembali ke markas. Seseorang bilang, kalian berdua terlambat. Bukankah misi kalian hanya membunuh 3 geng? Dia adalah anggota dari Dark Egg Samurai bernama Saharo Tafak. Cobalah lebih santai Tafak, aku lebih suka dengan orang yang santai, ucap seseorang bernama Krura. Anggota lain mulai berdatangan. Baimu dan Tongsi itu punya kerjasama yang bagus. Jangan pernah berpikir untuk memisahkan mereka. Saibok itu bernama Sana. Terlihat juga Saibok besar di belakang, bernama Sakate Ternum. Dari arah belakang Tongsi, seorang Saibok melompat. Hei Kak Tongsi, ia langsung menjatuhkannya. Tongsi kesal, sudah berapa kali aku harus memberitahumu, wanita tidak boleh melompat seperti itu. Jangan lupa rawat tubuhmu. Terlihat mereka berdua sangat dekat. Saibok wanita itu bernama Majeon. Semua Saibok yang ada di ruangan ini adalah anggota dari Egg Dark Samurai. Di sela obrolan, seseorang datang. Terima kasih atas kesabaran kalian menunggu. Semua anggota langsung terdiam. Sepertinya selain Chair, yang lain sudah datang. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Dia adalah bos dari kelompok Dark Egg Samurai, bernama Bakun Soluz. Terlihat semua anggota tunduk kepadanya. Para anggota Dark Egg Samurai selalu bergerak berdua dalam menjalankan misi. Tafak dan Krura satu tim. Mereka menjawab, 6 geng sudah dihabisi di bagian utara. Misi kita sudah beres. Sana dan Ternum bilang, puluhan sindikat perdagangan senjata di bagian barat sudah teratasi. Heitongsi dan Baimu, 3 fraksi pembunuhan di bagian selatan sudah dihabisi. Bagus. Bagaimana dengan tugas pertamamu sebagai anggota pengganti Majeon?
Sesuai perintah bos, aku sudah membunuh pengkhianat kelompok kita, Chair Bouto. Karena dia menyembunyikan sesuatu dari kita dan diam-diam bernegosiasi dengan musuh, aku sudah membunuhnya ke dalam tempat pembakaran sampah yang masih menyala. Mendengar itu, anggota lain heran, anak baru ini dengan mudah membunuh Chair, padahal itu tugas yang cukup sulit. Bakun Solu lalu bilang, bagus, karena Chair sudah kehilangan posisinya, Majeon sudah resmi menjadi anggota kita sekarang. Semuanya pergi ke tempat kalian masing-masing, kumpulkan uang, dan lakukan beberapa pekerjaan. Mereka semua lalu bubar. Bakun tiba-tiba bilang, hei Tongsi, tinggallah di sini sebentar, aku akan memberimu misi khusus. Tongsi bilang pada bayimu, tunggulah aku di tempat biasanya, aku akan menyusul. Mengetahui itu, ekspresi bayimu langsung berubah. Di sebuah daerah pinggiran kota Saibok, bayimu sedang berjalan seorang diri. Terlihat Majeon mengikutinya, sepertinya kau salah jalan. Bayimu menengok, secepat kilat, Majeon sudah tepat berada di belakangnya. Aku di sebelah sini, bukannya Kak Tongsi memberitahumu untuk menunggu di tempat biasa. Kau harusnya ke sana, bukan? Bayimu tertawa, kamu tahu banyak tentang Tongsi rupanya, sampai hafal tempat kita berkumpul. Majeon menjawab, aku suka kepribadian Kak Tongsi, dan aku bisa tahu apa yang sedang ia inginkan. Tapi di dalam Egg Dark Samurai, aku sulit menebak apa yang sedang dirasakan oleh bayimu karena selalu menggunakan poker face atau wajah palsu. Aku tidak menyukaimu, tidak peduli apapun yang kau sembunyikan, jangan bawa Kak Tongsi dalam masalah, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Sorot mata bayimu berubah, apa kau pikir kau mampu membunuhku? Sontak Majeon kaget, ia langsung menjaga jarak. Hei Tongsi bukanlah mainan yang dapat kau kendalikan, dia akan memilih jalannya sendiri. Majeon sempat terdiam, ia menjawab, aku kasihan padamu karena kau akan mati duluan. Sekarang, aku akan membiarkanmu pergi, ada urusan lain yang harus diselesaikan. Majeon lalu pergi. Bayimu melanjutkan berjalan, di depan dinding pembatas kota, ia berhenti, dalam hatinya ia bilang, kau dapat meninggalkan tempat ini, keluar tembok, dan tidak harus melakukan pekerjaan untuk The Egg. Dan tidak berselang lama, Hei Tongsi datang menghampiri bayimu. Dengan tatapan mata yang berbeda, Tongsi berkata, aku sudah menunggu di tempat biasa selama berjam-jam, jadi aku mencoba mencarimu. Pedang ini terhubung dengan gaya magnet milikmu, dan aku menemukanmu di sini. Bayimu menyadari sesuatu, ia menjawab, apakah bos sudah memberimu misi baru? Apa itu tugas yang sulit? Tongsi memegang pedangnya dan bilang, tugas ini sangat berat, tugasku adalah membunuhmu. Suasana mendadak hening. Bayimu bertanya, benarkah semua itu? Apa kau sudah bertanya kepada bos alasannya kenapa ingin membunuhku? Tongsi menjawab, aku tidak ingin tahu. Itulah gayamu, hanya melakukan tugas yang diberikan tanpa mencari tahu alasan. Baiklah, aku akan mengisi bateraimu sampai penuh. Mereka lalu duduk di atas dinding pembatas. Terlihat bayimu mengisi baterai Tongsi sampai penuh. Ayo kita lakukan, tidak peduli siapapun orangnya. Sekali menjadi target dari Egg Dark, diharuskan untuk memotong semua hubungan pribadi dan emosi. Bos memberimu tugas khusus yang hanya bisa dilakukan olehmu. Ayo akhiri ini, aku tidak ingat pernah kalah darimu. Bayimu turun dan siap bertarung. Tak lama Hei Tongsi juga mendarat. Bayimu bilang, sekarang lupakan saja tentang kita yang sudah menjadi partner selama ini. Apa kau benar? Tidak ingin tahu kenapa bos ingin membunuhku? Hei Tongsi mulai mencabut pedangnya. Sudah aku bilang, aku tidak peduli. Prinsipku, perintah bos itu adalah mutlak. Tongsi datang menyerang dengan kecepatannya. Bayimu menggerakkan tangannya.
Tubuh Tongsi terhenti. Satu gerakan Baimu membuat tubuh Tongsi melayang. Baimu bergerak lagi. Tubuh Tongsi dihantamkan keras ke bumi. Aku sedikit marah. Kamu harus menjadi dirimu yang dulu, yang berusaha tidak membuatku marah. Baimu mengangkat tangannya. Besi-besi tiang pembatas di sekitar lalu bereaksi. Besi itu ditariknya. Baimu lalu mengendalikan besi tersebut. Apa kamu lupa bagaimana kemampuanku? Biar aku bantu mengingatnya. Besi-besi besar tersebut langsung melesat ke tubuh Tongsi. Tongsi yang terkapar sadar. Ia langsung menghindar. Tubuhnya berputar. Tongsi kesal. Bajingan, bukankah kau memberitahuku kalau magnetmu hanya bisa mengontrol besi kurang dari 100 kilo? Baimu menjawab, kau ini benar-benar tidak bisa diharapkan. Tentu saja semua itu bohong. Tongsi marah. Sialan kau. Ia bergerak maju. Satu gerakan tangan Baimu kembali mengontrol tubuh Tongsi. Tanpa mampu mendekat, tubuh Hai Tongsi terhempas jauh. Tubuhnya lalu dihantamkan, menghancurkan bangunan. Aku tahu itu belum cukup untuk melemahkanmu. Dua gerakan tangan Baimu mengendalikan tubuh Tongsi dan satu besi besar. Keduanya lalu dibenturkan dengan keras. Tubuh Tongsi lalu terlempar tinggi. Terlihat Tongsi kewalahan. Baimu melompat. Ia menghampiri Tongsi yang melayang. Itu seharusnya sudah cukup. Tapi kesadaranmu masih ada. Sekali lagi aku bertanya, apa kau ingin tahu kenapa bos berniat membunuhku? Tongsi yang tak berdaya menjawab, aku tidak tertarik. Baiklah, kalau begitu rasakan ini. Elektromagnetik, Meriam Gauss. Tubuh Tongsi dilemparkan dengan keras. Tongsi terpental. Ia terluka parah. Baimu mendarat dan memberikan tendangan ke tubuh Hai Tongsi. Baimu lalu duduk di samping Tongsi yang sudah tak berdaya. Tongsi masih sadar, ia bilang, apa kau tahu, aku tidak berpikir kau akan memukulku dengan keras. Baimu menjawab, kau sendiri sudah tahu jawabannya. Ini berat bagiku, mungkin kau juga sama. Tongsi hanya tertawa, maafkan aku kawan. Sejenak Tongsi terdiam. Ia berkata, baiklah Baimu, sekarang bunuhlah aku. Mendengar itu, Baimu hanya terdiam. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.